Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita datang kepadanya. Dia yang memberikan kekuatan dan Dia yang memberikan satu pertolongan dalam kehidupan kita. Saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kasih Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian kita, Saat Ku Datang Padamu Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerinduan hati kami ya Bapa. Kami selalu rindu akan aliran-aliran kasih-Mu. Kami rindu Tuhan jamahan kuasa-Mu yang memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang ada di saat-saat hari ini. Namun kuasa Roh-Mu yang memberikan suatu semangat yang baru di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami.
Engkau akan memberikan satu kemampuan bagi kami ya Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus yang membimbing kami, yang menolong kami, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menaikkan pujian syukur kami ke hadirat Tuhan. Biarlah kami tetap bersukacita di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Segala doa pujian syukur kami lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, karena Yesus yang menjadikan junjungan hidup kita. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita layani Tuhan dengan pujian kita, supaya sukacita yang dari surga mengalir dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan naikkan pujian. Saat ini ku datang lagi. segala keadaan kita. Tuhan melihat kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua, orang-orang yang selalu taat kepadanya, yang selalu bersandar kepada kekuatan kuasa-Nya.
terus belajar untuk setia datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Inilah yang menjadikan suatu kerinduan hati kami, karena Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kami. Inilah isi hati kami ya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk menghadapi di akhir zaman ini. Namun kami senantiasa tetap berlindung kepada kekuatan kuasa-Mu, karena firman-Mu yang selalu memberikan pertolongan bagi kami, yang menuntun dalam kehidupan kami, supaya kami tetap melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ini yang menjadikan kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, baik di dalam kami mengalami susah, senang, dalam permasalahan, namun kuasa firman Tuhan yang menjadikan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau alirkan di dalam kehidupan hamba-Mu. Bukan karena kekuatan dan kegagahan hamba-Mu,
namun kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Berbicaralah kepada kami, karena kami sangat rindu akan kebenaran firman Tuhan. Baik itu firman Tuhan yang berupa teguran, firman Tuhan yang berupa nasihat, baik itu pengalir firman Tuhan yang berupa pengajaran, apapun itu Tuhan, kami terima dengan penuh sukacita. Karena firman-Mu yang mengandung suatu janji yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah segala doa, pujian, syukur kami. Kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan tentang keadaan situasi yang terjadi pada saat hari-hari ini, di mana kehidupan anak-anak Tuhan selalu mengalami persoalan, mengalami ketakutan oleh karena banyak terjadi tanda-tanda zaman pada saat ini yang telah nyata bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah dekat. Maka kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Di dalam Injil Matius pasal 24, kita akan membaca mulai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Pada saat ini kita akan membaca di dalam Injil Matius yang judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Kita baca mulai ayat yang ke-37 demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana nasihat Tuhan Yesus terhadap umat Tuhan, supaya umat Tuhan berjaga-jaga. Kita sebagai anak-anak Tuhan mengetahui pada saat-saat ini anak-anak Tuhan imannya diguncangkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi, baik lewat pandemi corona, banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun gunung meletus, maupun masalah-masalah yang lain. Kalau kita melihat di dalam peristiwa yang terjadi pada saat ini, itu merupakan suatu penggenapan firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, supaya kalau kita harus menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi undur daripada Tuhan, dan pada akhirnya meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus mengingatkan di dalam ayat yang ke-37 ini, Tuhan mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh ketika itu dikatakan, yaitu manusia semakin hari semakin meningkat berbuat dosa. Semakin hari bukannya semakin takut akan Allah, bukannya semakin hari hidupnya semakin baik dan menjaga kekudusan, akan tetapi justru ketika itu manusia pada waktu zaman Nuh, mereka hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa diri manusia itu kepada dosa-dosa yang dilakukannya. Mereka hanya menuruti hawa nafsu kedagingan mereka. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ketika itu manusia, mereka hanya menuruti hawa nafsu kedagingan mereka. Mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat akan peristiwa yang terjadi ketika Nuh
pada waktu itu kejahatan manusia semakin meningkat. Ketika itu Allah melihat keberadaan manusia bukannya semakin baik, bukannya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia ketika itu. Akan tetapi justru kehidupan manusia ketika itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bukan seperti Nuh dan keluarganya. Maka Allah ketika melihat kejahatan semakin meningkat, maka Allah membuat, yaitu supaya manusia itu dapat menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah lewat Nabi Nuh ketika itu, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Dan ketika bahtera sudah selesai, maka Nuh ketika itu menyaksikan atau memberitakan kabar tentang keselamatan, supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu, supaya mereka mau masuk ke dalam bahtera Nuh. Akan tetapi justru Nuh ketika itu, dari sejak membuat bahtera sampai selesai, justru hanya olokan, ejekan, cercaan yang diterima oleh Nuh. Sehingga banyak orang tidak menggubris perkataan Nuh. Bahkan banyak orang menganggap Nuh adalah orang yang tidak waras. Nuh adalah orang yang gila, membuat bahtera di atas gunung, bukannya di pinggir laut atau di tengah lautan, akan tetapi di daratan. Sehingga Nuh ketika itu justru bukan didengar akan suaranya, akan tetapi justru Nuh sebaliknya, dicerca, dicela, diejek, dihina dan sebagainya. Akan tetapi Nuh menerima itu semua. Dan pada akhirnya manusia ketika itu hanya melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dan mereka tidak mendengar suara Nuh, yang dimana suara Nuh mengajak supaya manusia masuk di dalam bahtera yang membawa keselamatan bagi manusia. Akan tetapi justru ketika itu manusia banyak yang menolak akan tawaran daripada Nuh. Mereka hanya menuruti hawa nafsu kedagingan mereka. Nah, seperti di dalam ayat yang ke-38 ini, maka Tuhan Yesus mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka
hanya menuruti keinginan kemauan daging mereka. Mereka tidak menyadari bahwa bencana akan terjadi dan menimpa manusia ketika itu. Akan tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang menerima keselamatan yang daripada Allah. Manusia ketika itu dibinasakan lewat air bah yang terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita dengar-dengaran akan firman Allah. Kita latih pendengaran kita. Kita latih hati nurani kita. Minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepekaan bagi kita, supaya kita pun juga tanggap akan situasi keadaan zaman pada saat ini, di mana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalau kedatangan Tuhan untuk menjemput umatnya, baik secara pribadi ataupun secara massal, untuk menjemput umatnya. Dengan kata lain, yaitu Allah memanggil manusia dengan secara pribadi, atau gampangnya kita dipanggil Tuhan, kita menghadap Sang Khalik secara pribadi atau mati secara tubuh ini, atau dipanggil Tuhan dengan secara massal, baik lewat bencana, lewat tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Sebab panggilan Allah terhadap manusia itu berbeda-beda. Ada yang dipanggil secara pribadi, dan juga ada yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap Sang Khalik dengan secara massal, yaitu lewat musibah, bencana alam, dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Tuhan, mari persiapkan diri kita. Jangan sampai seperti dalam ayat yang ke-38 ini. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Manusia pada waktu zaman Nuh, mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi ketika itu. Tahunnya mereka ditawari oleh Nuh untuk masuk di dalam bahtera yang ada di daratan, yang ada di puncak gunung. Dan mereka menganggap suara Nuh itu suara yang
tidak perlu didengar. Padahal Nuh menyampaikan kabar keselamatan itu merupakan rencana dari Allah sendiri. Akan tetapi ketika itu manusia, mereka tidak peka akan suara Allah. Mereka hanya menuruti hawa nafsu kedagingan mereka. Mereka hanya mencari kepuasan hati mereka sendiri. Sehingga yang terjadi, mereka harus ditenggelamkan dengan air bah tersebut. Tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh, istri dan anak menantunya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat keadaan zaman pada saat ini. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu menghadap Sang Kali itu dengan cara apa, atau dengan cara sakit penyakit yang membawa kepada kematian, atau justru lewat musibah, bencana-bencana yang terjadi. Kita tidak tahu. Akan tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kapan Tuhan datang menjemput kita, baik secara pribadi ataupun massal, atau kita dijemput ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini lewat awan-awan. Di atas awan Tuhan akan menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya. Maka Tuhan Yesus akan menjemput gerejanya di akhir zaman nanti sebagai mempelainya yang kudus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, yang terpenting di dalam kehidupan kita, mari persiapkan diri kita, baik kita dijemput oleh Tuhan, Tuhan datang secara pribadi atau secara massal dengan cara musibah bencana, atau Tuhan ketika datang ke dalam dunia sebagai yaitu kepala gereja yang menjemput mempelainya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Akan tetapi, marilah persiapkan diri saudara, supaya ketika Tuhan datang dalam dunia, kita sudah siap. Seperti ayat yang ke-40 ini. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Inilah waktunya
kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan diri. Jikalau Tuhan telah datang dalam dunia untuk menjemput baik secara pribadi ataupun secara massal, kita sudah siap. Persiapkan diri saudara dengan kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dengan menjaga kekudusan hidup, sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah tanpa dengan kekudusan. Kita harus dapat menjaga kehidupan kita dalam keadaan benar dan kudus, supaya jangan sampai ada kecemaran, supaya jangan sampai kita pada waktu Tuhan datang itu kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kedagingan. Seperti ketika umat Tuhan pada waktu zaman Nuh tersebut, sehingga pada waktu manusia dibinasakan oleh Allah karena ketidaktaatan mereka terhadap firman Allah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan persiapkan diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga kekudusan lewat cara hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pada saat ini, kalau kita merasa banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil secara pribadi oleh Allah. Mereka sudah menghadap Sang Khalik, sehingga ketika Allah akan menghukum umatnya, manusia yang berdosa itu, mereka sudah ada di dalam surga, bagaikan yaitu dua orang yang di ladang, satu sudah diambil dan satu tertinggal. Bagaikan dua orang perempuan yang sedang menggiling atau memutar batu kilangan, yang seorang diangkat oleh Tuhan, tapi yang seorang ditinggalkan. Kalau yang sudah diangkat oleh Tuhan, sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka mereka sudah menikmati kemuliaan Allah. Akan tetapi yang tertinggal itu, maka mereka harus dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin, supaya kalau mereka rindu bertemu dengan Tuhan, kalau mereka ingin masuk di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga, mereka harus menjaga kekudusan, mereka harus menjaga iman percaya mereka. Walaupun harus menghadapi banyak persoalan, banyak permasalahan, ataupun penderitaan, penganiayaan.
mereka harus tetap bertahan. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi jikalau manusia itu tidak mau taat terhadap firman Allah dan mereka hanya menuruti hawa nafsu dan kedagingan mereka, yang ditonjolkan kesenangan-kesenangan pribadi mereka, maka mereka tidak akan menerima kehidupan yang kekal itu. Mereka justru akan menerima penghukuman daripada Allah. Maka kesempatan yang ada bagi kita yang masih ada di dalam dunia ini, mari persiapkan diri supaya kehidupan kita lebih baik, supaya kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Dalam ayat 42 Tuhan mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Maka Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan supaya mau berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan itu datang, kita sudah siap bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Ketika mempelai itu datang, ada suara yang mengatakan, "Sambutlah dia, mempelai sudah datang." Maka kelima gadis bijaksana tersebut dapat masuk ke dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan Allah, karena mereka mempersiapkan diri mereka. Pada waktu malam hari sebelum mereka berangkat untuk menuju ke pesta itu, mereka sudah mempersiapkan pelita, mereka sudah mempersiapkan buli-buli yang berisi minyak, sehingga ketika larut malam mempelai itu belum datang, maka mereka harus menunggu kedatangan mempelainya itu. Maka mereka tetap dalam kondisi siap, pelita tetap menyala dan minyak tetap ada. Lain dengan perempuan yang bodoh. Kelima perempuan yang bodoh tersebut, mereka tidak mempersiapkan diri ketika mereka menyongsong mempelai itu datang. Mereka hanya membawa pelita dan tanpa minyak. Dan ketika mereka harus menunggu kedatangan mempelai itu, dalam waktu yang cukup lama, mereka kehabisan minyak. Sehingga pada waktu itu mereka harus pergi untuk mencari minyak. Dan ketika mereka mencari minyak, maka mempelai itu sudah datang. Dan gadis-gadis bijaksana dapat menyongsong dan masuk ke dalam pesta pernikahan tersebut.
Akan tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidak dapat masuk. Ketika mereka mendatangi tempat pesta tersebut, mereka ditolak karena Tuhan tidak mengenal mereka. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita nantinya pun ditolak oleh Tuhan. Persiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita harus mempersiapkan diri kita. Iman tetap terjaga. Kekudusan harus menjadi bagian hidup kita. Sehingga ada suatu kebenaran. Yang dimana kebenaran itu membawa kita kepada kemuliaan Allah. Sehingga kita dapat berjaga-jaga di mana waktu kedatangan Tuhan kita sudah siap sedia. Dalam ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada umat Tuhan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Ada suatu penekanan, ada suatu acuan supaya umat Tuhan itu tetap siap sedia, berjaga-jaga. Karena apa? Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Jadi kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba, tidak dapat ditebak kapan waktunya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, dalam kita menghadap Sang Khalik secara pribadi dengan cara kematian, kita tidak tahu kapan waktu kita mengalami kematian. Seperti pada saat ini, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hanya waktu 1 hari, 2 hari mereka mengalami sakit penyakit. Padahal sebelumnya dalam keadaan sehat, sebelumnya dalam keadaan baik. Akan tetapi secara tiba-tiba mereka harus menghadap Sang Khalik. Demikian pula kita, umat Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita tetap setia. Kita tetap dalam posisi, kondisi yang berjaga-jaga. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan dapat melihat Tuhan, apalagi masuk. Maka marilah jaga kekudusan hidup dan lakukanlah firman Tuhan dengan
setia. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur Engkau telah membukakan rahasia-rahasia firman, supaya kami senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri kami, di mana kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak tahu Tuhan, baik secara pribadi maupun secara massal. Maka kami mohon Tuhan, bimbing pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati pikiran kami, supaya kami dapat peka, kami dapat menilai zaman yang telah ada ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bimbing kami, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh umat milik-Mu yang ada di Gereja GPDI Tentrem Rahayu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, jaga lindungi umat milik-Mu, tambahkan iman kesetiaan mereka, tambahkan ketaatan mereka, supaya mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang pada saat ini sakit Tuhan. Lawat mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Jamah mereka, baik hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang pada saat ini mereka mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan juga kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sudah Engkau panggil pulang. Kiranya Engkau teguhkan iman percaya keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan, supaya mereka tetap setia, mereka tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati dalam segala usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong alirkan berkat-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, buruh, pedagang. Kiranya berkati di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Dan bagi anak-anak kami Tuhan yang masih studi, kiranya berikan pengurapan-Mu, hikmat akal budi daripada Tuhan. Berikan kepandian kecerdasan, supaya mereka memperoleh prestasi yang baik, yang dapat mempermuliakan Tuhan. Dan cukupkan segala sesuatu, biaya-biaya yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan. Biar kasih dan anugerah-Mu senantiasa Engkau limpahkan terhadap umat milik-Mu yang ada di GPDI Tentrem Rahayu, dan umat-umat Tuhan di mana mereka berada, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana mereka berada. Pengurapan Allah yang senantiasa Engkau curahkan, Engkau limpahkan terhadap hamba-hamba Tuhan, supaya mereka dapat membimbing, membina sidang jemaat yang mereka layani, untuk dipersiapkan
menjadi mempelaimu yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.